Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Yutantri dari Pendidikan Khusus Untirta 2018. Kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran Sains ABK untuk anak tunadaksa. Materinya tentang makhluk hidup. Ini untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran Sains ABK yang diampu oleh Pak Dedi Mulia. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Salsa, Izin, Bu. Anton, Rakit, Bu. Farah. Hadir, Bu. Hari ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup. Apakah Farah sudah mengetahui apa itu makhluk hidup? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Apakah Farah sudah mengerti? Oke, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video untuk ciri-ciri makhluk hidup ya Farah. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan rentisa. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam, timbul dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, timbul dari anak kucing menjadi kucing muda lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji jadi kecambah, jadi tanaman muda lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan
mengembangbiakan makhluk hidup ada dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya badak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, setelah tadi kita sudah menonton videonya, sekarang Ibu akan bertanya kepada Farah. Apa yang sudah Farah tonton tadi bisa disebutkan kembali contoh-contoh dari ciri-ciri makhluk hidup? Bisa Bu. Silakan dijawab. Yang pertama bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, terus peka terhadap rangsang. Nah, ya, udah cukup baik. Ibu akan memberi tugas kepada Farah. Minggu depan dikumpulin ya. Tugasnya itu Farah mencari contoh makhluk hidup yang ada di lingkungan Farah. Nah, sudah cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tutup ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu wa amilus shol wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja video yang dapat saya tayangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.